Pada hari ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa saja sejarah di dalam Benteng Friedeburg ini. Berikut ini adalah peristiwa berdirinya Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1949 di Siti Hinggil, Kesultanan Yogyakarta. Untuk mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia, maka didirikan lembaga pendidikan tinggi seperti Sekolah Tinggi, Teknik, dan Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta, perguruan tinggi kedokteran di bagian klinis dan bagian pendidikan ahli hukum di Solo, perguruan tinggi kedokteran bagian praklinis, fakultas farmasi dan pendidikan pertanian serta fakultas kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Hewan di Klaten. Baju dan toga ini adalah milik dari almarhum Profesor Dr. Sajito MD MPH yang merupakan pendiri Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini adalah benda-benda koleksi pribadi dari almarhum Profesor Dr. Sarjito. Berikut ini adalah gerakan seniman dalam revolusi yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 1946. Selama masa revolusi, para seniman telah ikut aktif dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan. Banyak cara mereka lakukan untuk mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan, seperti pembuatan poster, plakat, selebaran, semangat perjuangan, bahkan juga meresain uang kertas ori. Ini adalah peristiwa pembentukan TNI AU dan pembangunan kembali pesawat udara yang berlokasi di Pangkalan Udara Maguwo pada tanggal 9 April 1946. Dengan terbentuknya BKR pada tanggal 22 Agustus 1945, maka di daerah yang terdapat pangkalan udara dibentuk pula BKR Udara. Ini adalah kegiatan di pabrik senjata Demakijo, Yogyakarta. Lokasinya di Demakijo, Yogyakarta pada tahun 1946. Untuk memenuhi kekurangan senjata pada masa revolusi, pabrik senjata Demakijo berusaha memproduksi senjata seperti pistol, granat gombyok, mortar, stand gun, serta memodifikasi senjata rampasan. Bahan yang dipergunakan sangat sederhana, yaitu bekas tiang telepon dan tiang listrik sebagai ras meriam. Berikut ini adalah bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir yang tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 1948.
Perjuangan diplomasi pemerintah Republik Indonesia menyebabkan banyak negara menaruh simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Hasilnya banyak negara yang memberikan bantuan baik fisik maupun moral kepada bangsa Indonesia. Salah satunya adalah bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir. Ini adalah peristiwa pembukaan Pekan Olahraga Nasional yang ke-1 di Jalan Tugu Kidul pada tanggal 9-12 September 1948. Tanggal 9-12 September 1948, pemerintah Indonesia menyelenggarakan PON 1 di Solo yang acara pembukanya dilaksanakan di Yogyakarta. Hadir dalam upacara pembukaan tersebut antara lain Presiden Soekarno, Ibu Fatmawati, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Pakualam ke-8, dan para pejabat negara lainnya. Peristiwa ini menjelaskan tentang agresi militer kedua yang terjadi di Yogyakarta tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, tepatnya pada pukul 6, Belanda menyerang lapangan terbang Maguwo dan berhasil menguasainya. Selanjutnya, pasukan Belanda bergerak menuju pusat kota Yogyakarta dan di sepanjang jalan tidak segan-segan menembak mati rakyat yang dianggap menghalangi operasi militer mereka. Ini adalah peristiwa intimidasi dan penggeledahan terhadap rakyat oleh tentara Belanda. Pada tanggal 1 Februari 1949, tentara Belanda melakukan intimidasi terhadap rakyat dengan dalil mencari markas gerilyawan. Meskipun disiksa, rumahnya dibakar, bahkan ada yang dibunuh, rakyat tidak mau menunjukkan markas gerilyawan. Mereka memilih mati atau disiksa oleh tentara Belanda daripada harus mengkhianati perjuangan kemerdekaan. Viva a indústria! Viva a família!